lanjutkan lagi di Sarinya Berita, Sarita. Masih bersama Kak Rocky Gerung dan Kak Ganda. Ya, saya ke Kak Rocky lagi. Ya. Karena begini, mungkin kalau ideologi masih perdebatan lah ya. Karena begini ya. Tapi tidak bisa dipungkiri lagi, Pancasila ini adalah Indonesia. Indonesia itu, identitas Indonesia itu adalah Pancasila. Khasnya Indonesia, seperti itu. Karena dari yang beragam, kita bersatu itu karena alasannya semuanya sepakat dengan Pancasila, seperti itu. Saya terangkan ya, enggak khas Indonesia. Saya kasih contoh misalnya sila pertama tuh, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau disingkat namanya monoteisme. Monoteisme itu bukan asli Indonesia. Islam itu kita minta dari Timur Tengah tuh. Enggak, bukan asli Indonesia, tapi itulah konsensus ya, karena itu, yang diinginkan oleh semua bangsa ini. Jadi mesti disebut, dia konsensus dari berbagai pikiran dunia tuh. Sila kelima itu Marxisme, karena Bung Karno membaca Marxisme, membaca Das Kapital tuh. Kalau dikatakan itu digali dari bumi Indonesia tuh, berarti Bung Karno mengerti bahasa Sanskerta. Di perpustakaannya dia nggak ada buku Sanskerta tuh. Dia mengerti Jerman, Inggris, Belanda segala macam. Jadi dia membaca literatur dunia tuh. Humanisme itu masalah dunia. Versi-versi humanisme di dunia macam-macam tuh. Ide nasionalisme itu juga ide Eropa, ide Sun Yat-sen bahkan tuh. Ide demokrasi kan nggak asli Indonesia kan. Demokrasi Indonesia kan nggak lewat pemilu kan, tapi lewat dinasti, dapat wangsit. Jadi nggak ada pilkada di zaman Sriwijaya, di zaman Majapahit. Yang ada adalah pewarisan tuh. Jadi demokrasi ide baru, bukan asli Indonesia. Bukan khas Indonesia. Bukan. Tapi kita terima itu sebagai kecerdasan bapak bangsa, belum ada ibu waktu itu, untuk menghasilkan pikiran melalui perdebatan. Itu intinya tuh. Jadi didebatkan kan. Ada yang ingin negara Islam, ada yang ingin balik ke kesultanan, ada yang ingin kerajaan, ada republik. Terus Muhammad Hatta kasih ide, kita pakai kedaulatan rakyat aja tuh. Karena Hatta belajar di Eropa, dia tahu tentang sovereignty, dia baca Rousseau, dia baca Thomas Hobbes, John Locke segala macam. Jadi ide Hatta yang menang sebetulnya kan. Negara berdasarkan kedaulatan rakyat, tidak berdasarkan kedaulatan Tuhan, tidak berdasarkan kedaulatan negara, tidak berdasarkan kedaulatan individu, berdasarkan kedaulatan rakyat. Itu yang kita sebut sebagai demokrasi kan. Kan itu poinnya kan. Ya, tapi tadi itu mungkin disambung Kak Ganda, bahwa perdebatan itu selalu ada, negara Islam atau tidak, itu kan selalu ada dari sejarah Republik ini. Ya, makanya kan sekarang ini kan waktu kita cukup bagus untuk mendebatkan kembali. Karena kalau untuk dulu debatkan kembali kan akhirnya begini, belum selesai tadi pertanyaannya. Perdebatan itu selalu ada dan ini disatukan oleh Pancasila. Nah, kalau Pancasila diutak-atik lagi, perdebatannya muncul lagi. Bukan, memang sekarang diutak-atik. Ya, coba lihat pasal 33. Itu kan harusnya kalau kita menganut Pancasila lama, sosialis country, itu nggak boleh ada pasal 4 ditambahkan oleh amandemen kemarin, demokrasi ekonomi. Iya kan? Itu kan sebenarnya udah ngubah Pancasila. Di konstitusi kita masuk pasal 4 itu. Itu ngubah Pancasila, serius. Soal pasar, fungsi pasar dalam ekonomi. Itu. Karena Soekarno itu tidak mengenal free market capitalism. Ya, nggak mengenal free market secara umum. Dia sosialistik ekonomi, ya dikontrol plan ekonomi. Nah, maksud saya ini gini, dulu kita, jadi temanya itu kalau di Barat itu kan patriotisme, bukan nasionalisme, karena mereka melawan raja, ya kebebasan individunya terhadap raja. Di kita tuh melawan kolonial. Nah, melawan kolonial inilah ada tema nasionalisme. Nah, kolonialisme ini udah 74 tahun, masa itu lagi kita? Ya kan kita ya udahlah, itu udah selesai. Nah, kita bicara sekarang ada unsur baru di mana orang ini sekarang sudah masyarakat kita menerima alam lain di luar alamnya Soekarno dan kawan-kawan. Kita ini belajar dari Barat, belajar dari buku-buku mereka apa segala, ya kan. Nah, maka kita perlu merumuskan kembali. Ya, makanya seperti kata Bang Buyung itu konstitusional demokrasi, bagaimana memikirkan ya kalau di Eropa dulu pertengkaran antara Hobbes dengan Rousseau, walaupun beda zaman maksudnya. Rousseau ini bicara soal individual right, Hobbes ini bicara soal state, negara. Tapi dulu si Supomo, Yamin, Soekarno bilang kita nggak mau ikut itu. Kita mau ikut model Jepang, dia bilang. Ya kan, kenapa? Karena kita ini bangsanya bangsa Jawa ini. Jawa, dulu Jawa nih. Luar Jawa nggak dianggap banget nih. Jawa bahwa kita ini harmoni, integrasi, si bapak itu kaula manunggal gusti, apa segala ya. Manunggal kaula gusti. Nah, sekarang ini udah berubah. Saya tanya orang-orang di Solo ya. Kamu ini masih benar-benar Jawa atau kamu udah terhubung dengan internet dan ini?
saya nggak begitu Jawa lagi, quote and quote ya. Saya nggak kayak dulu lagi, saya bisa melawan orang tua saya bisa berbudaya lain. Karena apa? Karena ini dunia baru. Ya, kalau kata ada profesor dari Harvard ya, Sosana namanya, itu surveillance capitalism. Sekarang ini betul-betul udah aneh, manusia terhubung dengan internet dan lain. Nah, kita masih mau ngikutin zaman Bung Karno. Jadi jadi mau dirubah seperti apa maksudnya? Ya kita cari, bukan dirubah. Maksudnya dicari yang baru ini gimana. Nah makanya Emang apa yang salah dengan yang sekarang? Loh, sekarang bukan salah. Misalkan ketika Bung Rocky mengatakan yang dilakukan oleh Jokowi ini 3. 1, membubarkan tanpa melalui pengadilan. Ya, seperti HTI dan kemudian nanti FPI. Yang kedua, AMDAL itu standar daripada menjaga lingkungan di seluruh dunia, isu climate change ini paling tinggi sekarang di dunia. Yang ketiga, menaikkan BPJS ini menjadi rakyat tercekik, itu anti Pancasila. Ya kan? Ini kan sudah diprovok oleh Bung Rocky sebagai bahan pemikiran. Jangan langsung main polisi, main surut lapor mau tangkap itu. Bukan, ini orang punya otak, lawan orang punya otak. Kalau nggak sanggup jangan punya otak gitu loh, pergi aja gitu. Kalau sanggup berpikir, saya senang. Kita berpikir, kita aja Jokowi kalau nggak kuat, dia utus Fajrul Rahman. Dan kawan-kawan, ayo kita berdebat. Supaya apa? Supaya ketemu yang tadi saya bilang tadi, kalau kamu ada gelas, ya kita isi yang benar nih. Baik, itu bangsa ini, baik gitu. ini disambung Kak Rocky. Gini, semua pikiran itu berubah karena teknologi menuntut kecepatan, teknologi mengucapkan dalil baru tentang humanism. Saya bayangkan misalnya 10 tahun ke depan itu anggota DPR dia akan berdebat dengan robot. Di Eropa itu udah mulai terjadi, itu di Jepang mulai terjadi. Sekarang Pancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, si robot bisa protes. Loh, kita yang supply data segala macam, algoritma kita dipakai oleh manusia. Kenapa hak kita untuk mengucapkan perubahan hanya dianggap sebagai mesin itu? Kan berubah kan? Contoh misalnya nih, di Perancis ada debat keras sekali. Apakah anjing piaraan itu bisa disebut sebagai warga negara Perancis sehingga dia bisa dikasih paspor? Warisan. Debatnya. Jadi istilah citizen bukan lagi tentang orang tapi tentang anjing piaraan. Di Amerika, di beberapa negara bagian, Maryland misalnya, anjing itu mesti dimasukin di kartu keluarga. Supaya dia dilindungi oleh negara. Karena Anda ada di rumah, dia ada di rumah Anda, maka dia adalah anggota keluarga Anda. Apa hubungannya sama Pancasila ini? Pancasila juga akan berubah begitu nantinya tuh. Pikiran-pikiran semacam itu kan. Hak pohon untuk dapat status hukum. Di New Zealand ada sungai yang sekarang dianggap sebagai dia manusia tuh. Karena itu dia berhak untuk dapat perlindungan seperti manusia tuh. Sungai pertama di dunia yang dikasih status hukum sepenuh manusia. Ada problem memang. Kalau sungai itu menenggelamkan orang, dia mesti dihukum dong. Ada problem, tapi berkembang value itu. Nah kita membatasi Pancasila final dengan versi tadi. Bayangin masih perang dingin, nasionalisme yang bukan patriotisme segala macam. Kalau kolonialisme udah nggak ada. Nah pikiran itu yang mesti kita revisi supaya kita tumbuh lebih maju. Partai buruh di Inggris. Dulu Partai Buruh Inggris itu doktrinnya perjuangan kelas. Metodenya perjuangan kelas. 10 tahun lalu direvisi itu. Karena nggak mungkin lagi ada perjuangan kelas kan. Jadi Partai Komunis saja mengubah ideologinya itu. Nah itu yang saya sebut. Kita ini gugup untuk bicara hal-hal yang fundamental. Padahal ada soal GBHN mau dihidupin lagi. MPR mau dihidupin lagi. Gitu. Ya kalau itu sekali GBHN-nya merujuk pada apa kan gitu kan? Kita bukan sekalian pembicaraan kalau gitu. Iya dong. Itu soalnya. Iya, baik kita lanjutkan lagi ya sesaat lagi.